Sementara kita tahu bersama, BLT dana desa diperpanjang sampai dengan September 2020. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita akan membahas salah satu kebijakan yang berkaitan dengan desa, pandemi COVID, dan BLT. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, penanganan dan penanggulangan COVID masih terus dilakukan, baik itu di kota maupun di desa. Karena situasi dan kondisi pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, tentu beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, bahkan hingga pemerintah desa, sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menangani persoalan dan situasi pandemi. Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan, misalnya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada surat edaran, hingga di desa ada peraturan desa. Nah, kebijakan-kebijakan ini tentunya disesuaikan dengan upaya penanganan yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Karena tidak semua kebijakan bisa jadi satu penanganan. Ada dari kebijakan dari Menteri Kesehatan, kebijakan dari Menteri Dalam Negeri, kebijakan dari Menteri Perdagangan misalkan, kebijakan dari Menteri Desa. Juga dibutuhkan beberapa penanganan kebijakan dari Presiden sendiri. Mungkin sebagai upaya agar pandemi COVID-19 bisa kita lalui. Atau bahkan sekarang apa yang terjadi bisa tetap berjalan dan kita lalui gitu. Ada perubahan-perubahan peranata sosial yang harus dilakukan. Nah, ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk itu. Lantas bagaimana kemudian yang berkaitan dengan desa dan COVID-19? Bagaimana pula kebijakan tersebut berdampak pada penanganan dan penanggulangan di desa? Beberapa kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di desa dimulai dari Surat Edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Nah, surat edaran ini menjadi landasan awal gejolak beberapa kebijakan di desa melalui kementeriannya. Nah, selanjutnya surat edaran ini kemudian direvisi menjadi surat edaran nomor 11 tahun 2020. Dari surat edaran ini juga muncul satu kebijakan terkait bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Kebijakan ini saat ini sedang berjalan. Ini masuk di bulan Juni, sehingga kebijakan awal terkait BLT dana desa itu ini masuk bulan ketiganya. Kebijakan BLT dana desa diperkuat di dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Desa ingin mengkhususkan penanganan khusus terkait COVID di desa. Nah, salah satu kebijakan yang dipilih adalah BLT melalui dana desa. Tentu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa diikuti juga beberapa kebijakan-kebijakan kementerian terkait. Misal, Menteri Kesehatan mengeluarkan PMK nomor 40 tahun 2020 dan saat beberapa waktu yang lalu juga dikeluarkan PMK nomor 50 tahun 2020. Itu juga terkait dengan keuangan dana desa ini gitu. Sedangkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di desa melalui APBDes. Nah, mungkin ada banyak lagi beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pandemi COVID, tetapi kita lebih fokus pada dana desa gitu ya, atau desa sendiri. Kebijakan pemerintah melalui Menteri Desa PDTT mengenai bantuan langsung tunai dari dana desa merupakan kebijakan yang menuai banyak perdebatan gitu ya, di kalangan akademisi, pegiat desa, atau bahkan juga di aparatur pemerintahan desa. Kebijakan BLT ini menjadi persoalan tersendiri di lapangan. Nah, hal ini dikarenakan yang pertama, dana desa ini sebenarnya bukan bantuan, karena dana desa merupakan keharusan dari hadirnya undang-undang desa. Yang kedua, mungkin juga dana desa ini dibutuhkan sebagai salah satu sumber biaya untuk penanganan COVID-19 di desa. Nah, dua sisi ini mungkin menjadi perdebatan tersendiri terkait BLT dana desa. Itulah mengapa kami dari Desa Bicara menyebut kebijakan BLT, bantuan langsung tunai yang dikeluarkan dari dana desa merupakan gelombang pertama pandemi dana desa. Gelombang keduanya mana? Begitu. Nah, mungkin kawan-kawan bisa melihat dan menyaksikan di
video di YouTube channel kita, Desa Bicara, yang berjudul Gelombang Kedua Pandemi Dana Desa. Nah, apa yang terjadi hari ini sebenarnya masih pada gelombang pertama. Nah, gelombang pertama ini adalah kebijakan bantuan langsung tunai dari dana desa. Mengapa gelombang pertama? Seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, BLT dana desa menjadi kebijakan yang bisa memberi harapan bagi masyarakat di tengah pandemi. Tetapi juga kebijakan ini sekaligus menjadi pandemi bagi dana desa itu sendiri. Dana desa merupakan hak dari desa yang merupakan bagian dari APBN. Sehingga desa sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengelola keuangan yang bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Tapi kemudian banyak peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan terkait dana desa yang tentunya menjadikan dana desa tidak menjadi milik sepenuhnya bagi desa. Jadi karena banyak aturan, banyak kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dana desa ini, ya desa seperti tidak memiliki hak kuasa untuk mengelola dana desa itu. Nah, itu yang menjadi persoalan saat ini. Kita tahu bersama BLT dana desa ini sendiri sudah dilaksanakan dan sudah disalurkan di desa dan kepada juga masyarakat desa. Update terakhir, sudah ada sekitar 65.736 desa yang sudah menyalurkan BLT dana desa ini. Jadi hampir sekitar 90% dari jumlah desa yang ada di Indonesia sudah melaksanakan BLT dana desa tahap pertama, April sampai dengan Juni. Namun, beberapa persoalan terkait BLT dana desa ini masih belum selesai hingga saat ini. Salah satunya misalkan, masih ada 11 kabupaten atau kota yang belum menyalurkan BLT dana desa. Artinya, masih ada desa yang belum menyalurkan BLT dana desa ini. Sementara kita tahu bersama, BLT dana desa diperpanjang sampai dengan September 2020. Kebijakan Kementerian Desa yang baru menegaskan bahwasannya BLT dana desa diperpanjang hingga September 2020. Kebijakan ini dituangkan dalam Permendes nomor 7 tahun 2020 per tanggal 16 Juli 2020. Indikasi BLT dana desa diperpanjang ini sebenarnya sudah kami sampaikan dalam video Desa Bicara sebelumnya. Kawan-kawan bisa menyaksikan di video dengan judul BLT dana desa diperpanjang sampai September. Di video tersebut kawan-kawan bisa menyaksikan poin indikasi diperpanjangnya itu. Indikasi ini berkaitan dengan hadirnya kebijakan dari Kementerian Keuangan, yaitu PMK nomor 50 tahun 2020. Kementerian Desa baru menegaskan melalui Permendes nomor 7 tahun 2020 bahwasanya BLT diperpanjang. Nah, diperpanjangnya seperti apa? Kan itu menjadi pertanyaan. Di dalam Permendes nomor 7 tahun 2020 ini terdapat pertama, masa penyaluran BLT dana desa 6 bulan jadinya, terhitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Yang kedua, besaran BLT dana desa per bulan yang sebesar 600.000 untuk 1 KK diperuntukkan di 3 bulan pertama, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Nomor 3, besaran BLT dana desa per bulan sebesar 300.000 per KK diberikan di bulan berikutnya, yaitu Juli, Agustus, September. Keempat, BLT dana desa sebagaimana dimaksudkan dapat disalurkan sepanjang dana desa tahun anggaran 2020 masih tersedia. Nah, dalam artian perpanjangan BLT dana desa ini untuk bulan Juli, Agustus, September tidak lagi 600.000. Jadi sudah 300.000 per KK untuk penerima. Keluarga penerima manfaat dari BLT dana desa ini untuk periode Juli, Agustus, September diambil dari data yang sebelumnya. Kecuali ada perubahan dan penambahan, tapi desa harus melakukan musyawarah desa khusus dan ditetapkan tentunya dengan peraturan desa. Nah, jadi ada kemungkinan untuk penambahan keluarga penerima manfaat. Bisa juga terjadi pengurangan. Nah, itu harus dilakukan di dalam musyawarah desa khusus. Pandemi dana desa berupa BLT ini masih menyisakan persoalan penyaluran. Belum 100% tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Antara lain, masih ada desa yang belum memposting APBDes-nya. Sehingga Kementerian Keuangan tidak punya dasar untuk mengeluarkan dana desa. Yang lainnya mungkin ada Kades masih PJS, jadi masih sementara, pejabat sementara.
tidak punya kewenangan. Atau mungkin masih ada konflik Kades dengan BPD. Persoalan lain mungkin masih ada laporan pertanggungjawaban APBDes di tahun 2019 yang belum kelar. Persoalan lain, desa masih menunggu izin dari bupati. Jadi ada desanya sudah siap, datanya sudah disampaikan, tetapi kemudian bupati belum memberi izin. Jadi BLT dana desa belum tersalurkan ke masyarakat. Ada juga persoalan kondisi geografis. Ini bisa saja terjadi. Lantas ada juga dana desanya sudah habis, dialokasikan dan tersalurkan di program sebelum masa pandemi. Persoalan-persoalan ini saja belum selesai. Dapat kawan-kawan bayangkan, kemudian pandemi dana desa ini, gelombang pertama ini, belum selesai sama sekali. Sampai September kita masih akan melihat persoalan dan situasi penyaluran BLT dana desa. Nah, poin pentingnya dari kami Desa Bicara, semoga kebijakan BLT dana desa yang diperpanjang dapat dilakukan dengan baik. Dan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa April hingga Juni jadi pelajaran berharga untuk aplikasi kebijakan ke depannya. Nah, perlu juga desa menyadari bahwa dana desa merupakan hak desa. Selain itu, karena desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan dari dana desa ini. Gelombang pertama pandemi dana desa ini seharusnya menjadikan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, melalui Kementerian Desa PDTT agar lebih baik dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan desa, terutama dana desa. Selain itu juga, menurut kami dari Desa Bicara, desa harus berpijak kepada undang-undang desa yang memang memberikan kewenangan dalam pengelolaan desa, dalam pengelolaan dana desa. Sambil ngopi kawan-kawan, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.